Tips beribadah selama di Tanah Suci untuk jamaah haji lansia. Assalamualaikum Sobat Haji. Menunaikan ibadah haji adalah dambaan setiap umat muslim. Selain untuk menyempurnakan salah satu rukun Islam, kesempatan di Tanah Suci adalah saat yang paling tepat untuk memperbanyak ibadah. Apalagi nilai ibadah di Tanah Suci Makkah dan Madinah, menurut Rasulullah SAW, nilainya dilipat gandakan hingga ratusan ribu kali lipat, sob. Sebab itulah, selama di Tanah Suci, umat Islam sangat antusias melaksanakan ibadah, baik yang sunnah terlebih ibadah wajib. Namun begitu, bagi jamaah haji lanjut usia atau jamaah yang memiliki resiko sakit tinggi, pemerintah menyarankan agar mereka fokus saja pada rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan tidak memperbanyak ibadah sunnah yang banyak menguras tenaga. Berikut ini 5 ibadah yang harus diperhatikan oleh jamaah haji lansia selama di Tanah Suci Makkah Madinah. 1. Tidak memaksakan ibadah sunnah di luar hotel. Memperbanyak ibadah sunnah di Tanah Suci sangat dianjurkan. Namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang sehat secara fisik ya sob. Bagi jamaah lansia dan risiko sakit tinggi, hal itu sangat tidak dianjurkan. Karena beresiko mengalami kelelahan secara fisik dan mengganggu kesehatan, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan puncak ibadah haji. Contoh ibadah sunnah yang tidak dianjurkan bagi lansia adalah melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, memperbanyak umroh sunnah berkali-kali, melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi, dan lain-lain. 2. Tetap berada di bus selama mengambil mikot di Bir Ali. Bagi jamaah haji kloter pertama, setelah 8 hari di Madinah, mereka akan diberangkatkan menuju Mekah. Di tengah perjalanan, mereka akan mengambil mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali. Di Bir Ali, bagi jamaah haji lansia tidak disarankan turun dari bus. Mereka cukup mengambil mikot dari dalam bus saja. Karena menuju Masjid Zulhulaifah cukup menguras tenaga. 3. Tidak sendirian ketika beribadah. Selama di Tanah Suci, jamaah lansia dan risiko sakit tinggi ketika hendak beribadah di Masjidil Haram misalnya, tidak boleh sendirian ya sob, harus bersama jamaah lainnya. 4. Rangkaian lempar jumroh dan tawaf ifadhah dapat dibadalkan. Jamaah lansia yang tidak mampu melaksanakan lempar jumroh karena sakit atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan, boleh mewakilkan kewajibannya kepada orang lain. Dengan syarat, orang yang mewakili telah melempar jumroh untuk dirinya sendiri. Demikian pula tawaf ifadhah. Menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, rukun haji ini boleh dibadalkan dengan syarat ma'dub atau orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh. 5. Perbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah sunnah lainnya selama di hotel. Bagi jamaah haji lansia, selama di Tanah Suci tidak boleh bersedih karena tidak bisa sholat jamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Masih banyak pilihan ibadah-ibadah lain yang besar nilainya di sisi Allah dan bisa dilaksanakan di hotel. Seperti membaca Al-Quran, sholat jamaah di hotel, memperbanyak zikir dan sebagainya. Karena dimanapun, selama di Tanah Haram, semua amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 5 ibadah yang harus diperhatikan bagi jamaah haji lansia agar dapat menunaikan rangkaian puncak ibadah haji dengan maksimal. Bantu sampaikan info ini kepada sanak saudara yang akan menunaikan ibadah hajinya ya sob. Terima kasih. Sampai jumpa di konten video dari tim Media Center Haji berikutnya ya.